Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di majlis ini, majlis ilmu agama, majlis yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidnillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita ya, Tauhid Jilid 1, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang Tauhid Uluhiyah. Dan Tauhid Uluhiyah itu diantaranya syarat-syarat syahadat sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk kepada pasal yang kelima yang membatalkan syahadat ya, yang membatalkan syahadat. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sholat ya yang ada pembatalnya, bukan hanya wudhu juga yang ada pembatalnya, tapi syahadat juga harus kita perhatikan. Kalau sholat batal masih bisa kita berwudhu lagi, ngulangi sholat kita lagi ya. Kalau batal wudhu kita ulangi wudhu, kalau batal sholat bisa kita ulangi lagi sholatnya. Tapi kalau syahadat yang batal tanpa kita sadari ya, kita sudah keluar dari Islam tanpa kita sadari ya, perasaan kita masih muslim, tapi tatkala dibangkitkan di akhirat ternyata tidak lagi statusnya muslim. Kenapa? Karena syahadat sudah batal. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, man sarrah ayyalqallahu dan musliman, barang siapa yang ingin kelak di akhirat dibangkitkan sebagai seorang muslim, falyuhafir, hendaklah dia jaga sholat lima waktu. Maknanya ada nanti orang yang dibangkitkan di akhirat ternyata dia bukan seorang muslim, meskipun selama di dunia statusnya Islam, perasaan dia masih Islam, ternyata dia melanggar hal-hal yang membatalkan Islam ya. Dia melanggar hal-hal yang membatalkan Islam. Meskipun orang melihat dia muslim, dia mandikan, disolatkan, dikafankan, dikuburkan di pekuburan muslim, ternyata tatkala dibangkitkan dia tidak dibangkitkan di barisan orang-orang Islam. Nah, ini yang jadi bahaya ya. Jadi ini kita bahas bukan untuk menghujah ke orang lain, tapi untuk menjaga diri kita agar jangan sampai ya kita melakukan pembatal keislaman. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, yang membatalkan Islam itu banyak ya. Para fuqaha, ahli-ahli fikih menyebutkan dalam kitab-kitab mereka sampai diberi judul babur riddah, bab yang bisa menyebabkan orang murtad ya. Jadi ada bab di fikih, bab yang bisa menyebabkan seseorang murtad ya, dan itu banyak sekali poin-poinnya. Nah, dan yang terpenting secara garis besarnya ada 10 ya, secara garis besarnya. Dan ini bukan hanya 10 ini ya, banyak ya. Nah, cuma kalau kita bahas banyak nanti ya nggak cukup waktu kita, maka kita bahas yang pokok-pokoknya saja yang hari ini banyak dilanggar oleh manusia. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama, kedudukan yang paling tinggi kata para ulama yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla, kita sering mendengar kata-kata syirik. Apa itu syirik? Syirik itu kalau saya punya rumah dia syirik, kalau saya punya punya baju baru, pakai baju baru, syirik dia yang aku syirik. Apa itu syirik? Tidak, itu namanya dengki ya, pendongki. Itu ya. Pakai baju baru, konalan dulu. Pakai sepatu baru bisa, konalan dulu. Itu ada orang bilang syirik dong, itu bukan syirik, itu namanya dengki. Lalu syirik itu apa? Kata para ulama, syirik ialah
taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Artinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Jadi kita samakan Allah dengan selain Allah, itu namanya syirik, ya. Menyamakan Allah atau menduakanlah, bahasanya menduakan Allah. Ya, kita tahu Allah yang Maha menciptakan langit dan bumi, tapi kita juga meyakini ada selain Allah juga yang bisa menciptakan langit dan bumi. Ini namanya syirik. Kita tahu yang menghidupkan Allah, tapi kita juga meyakini ada selain Allah yang menghidupkan. Kita tahu bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki, tapi kita juga meyakini ada benda-benda, ada orang-orang yang kalau didatangi bisa melancarkan rezeki. Ini syirik. Ini namanya menduakan Allah. Jadi yang khusus bagi Allah disamakannya kepada selain Allah. Dia tahu bahwa Allah yang melindungi, ya. Nah, tapi dia juga meyakini ada benda yang kalau dia pakai bisa melindungi dia. Dan ini biasanya menyangkut perkara-perkara yang di luar nalar manusia, ya, di luar akal manusia. Jadi hal yang khusus bagi Allah dia samakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kata para ulama, barang siapa ya man sarrafa, barang siapa yang memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah, seperti sholat, doa, haji, tawaf, rasa takut, rasa harap, meminta pertolongan dan lain-lain, maka ini termasuk salah satu ya penjelasan daripada syirik. Jadi memuliakan Allah Azza wa Jalla. Dia sholat bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Ya, dia berdoa bukan untuk Allah, tapi berdoa untuk selain Allah. Dia tawaf bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Jadi ini juga termasuk kesyirikan. Satu saja ibadah kita palingkan, kita selewengkan. Jadi tujuannya bukan lagi lillahi ta'ala. Ini sudah termasuk kategori syirik. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberikan pelajaran. Jadi pelajaran pertama yang harus kita tanamkan kepada anak kita apa? La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Nah, jangan takut kecuali kepada Allah. Nah, tidak ada yang ditakuti di atas dunia ini kecuali Allah. Nah, tidak ada tempat kita meminta pertolongan kecuali Allah. Jadi kita ajarkan kepada anak kita jangan syirik, ya. Ternyata karena jauh dari pendidikan agama, malah terbalik pula. Yang awak ajarkan pertama kepada anak awak supaya syirik, ya. Dari kecil sudah awak ajarkan dia syirik. Ya, memang melakukan Allah Azza wa Jalla. Nah, awas kau nak, jangan di situ ada hantu. Jadi takutnya sama hantu, ya. Pas mati lampu apa tak manjurin anak itu. Ya, padahal entah macam mana bentuk hantu itu pun dia tidak tahu, ya. Nak kalau kencing nak, tapi datuk ya nak nanti bengkak. Dia diajarkannya anaknya sudah syirik. Ya, nak jangan nunjuk-nunjuk kuburan ya nak, nanti puntung tangan. Ya. Nak jangan makan di muka pintu nanti apa? Tak laku. Ya. Jadi pendidikannya sebenarnya bagus untuk mengingatkan anak. Mungkin makan awak di pinggir pasar banyak debu segala macam. Cuma bahasa penyampaiannya bisa jatuh kepada syirik. Ya. Akhirnya si anak yang terekam itu tadi, ya. Nah, ini pantang ini. Jadi si anak lebih takut mendengar kata pantang daripada kata dosa. Ya. Nak jangan makan di muka pintu, malu awak itu orang nanti. Ya kan lebih apa lagi? Ya, muka pintu nanti nak. Nah, ya, pantang itu. Dia mendengar kata pantang sudah, ya, akidah dia sudah berubah. Ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka pendidikan yang pertama yang ditanamkan, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastinya ini perkara-perkara yang di luar nalar manusia.
Di luar nalar manusia. Nah, yang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami. Baik, apa dampak syirik? Pertama, Allah tidak mengampuni dosa syirik jika dia meninggal dunia dalam kesyirikan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau orang mati dalam keadaan syirik dia belum sempat bertaubat. Karena batas taubat kita malam yugharghir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Selama matahari belum terbit dari barat, maka pintu taubat masih terbuka. Ternyata kesempatan taubat tidak dia manfaatkan sampai dia mati. Ya, matinya pun dalam keadaan syirik misalkan, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ya, kalau orang muslim pasti Allah ampuni. Direndam dulu ya, direndam dulu baru masuk surga. Ya, tapi kalau orang syirik, ya Allah tidak ampuni dosanya. Dosa selain syirik Allah ampuni, tapi dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, seluruh amalnya akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu syirik maka niscaya hapuslah amalmu, terhapuslah amalmu, insyaallah. Ya jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ya, jadi amal ibadah dia, haji dia, puasa dia, sholat dia hapus gara-gara perbuatan syirik. Yang ketiga, ya, amal ibadahnya seperti debu yang berterbangan. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan ayat 23. Kami jadikan amalnya seperti debu yang berterbangan. Jadi dia datang nanti membawa amalnya, datang angin, habis, ya, nggak ada tersisa lagi. Nah, ini disebabkan perbuatan syirik. Yang keempat, diharamkan baginya surga. Surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pastilah Allah mengharamkan kepadanya surga. Kalau sudah haram baginya surga, ya, maka tempatnya di neraka dan dia kekal di dalamnya. Surah Al-Bayyinah ayat 6. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahlul kitab, musyrik, orang syirik, maka tempatnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Auzubillah. Ini dampak daripada perbuatan syirik. Kalau orang muslim direndam dulu ya, habis itu masuk surga. Akhriju, kata Allah, wahai malaikat, keluarkan orang yang di hatinya ada iman, walaupun seberat biji zarrah, keluarkan. Maka mereka dikeluarkan dalam keadaan wajah gosong, badan gosong, hitam, birong, ya, maka dimandikan di ma'ul hayah. Ada ma'ul hayah. Jadi sebelum masuk surga suruh berendam dulu di sungai itu, air kehidupan. Ketika berendam balik lagi glowing wajahnya, ya, balik lagi berkilat, barulah baru masuk surga. Memang melakukan Allah Azza wa Jalla. Tapi itu pun bukan main-main. Satu hari awak buat dosa di sini, 1000 tahun hukumannya di neraka. Ya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari buat dosa, 1000 tahun direndam di sana. Kalikanlah umur awak udah berapa? 1 tahun ada 365 hari. Sekarang umur kita sudah berapa? 50 tahun Ustaz. Balik umur berapa? 15 tahun Ustaz, saya baru mimpi. Udah kurangkan 50 kurang 50 kurang 15, berarti berapa sisa? 35. 35 setahun 365. Kalikan 365 kali 5. Sekian Ustaz, sekian tuh kalikan 1000. Itulah hukumannya sana. Selesai dulu itu.
Ya, kalau di dunia tak ada kawannya yang soleh, siapa yang mau nolong dia? Itulah pentingnya punya kawan-kawan soleh. Ya, ya Allah, si Fulan dulu sama-sama kami ngaji, sama-sama kami sholat. Mana dia ya Allah? Itu dia beronang, itu dia neraka itu. Ya Allah, keluarkan dia ya Allah. Didoakan sama kawan awak yang soleh dulu di dunia. Udah kau jopot. Masuk surga ada kawan awak yang minta. Alhamdulillah. Ya, sama di dunia tak ada kawan awak yang soleh. Ya, malah awak tengok kawan awak yang soleh, udah menyanglah kawannya. Awak bilang jangan. Ya, yang lama tu juga lah, kata minum sini, kau minum mabuk kita dulu. Kau ni semenjak ngaji kau tak pernah kau sama kami mabuk-mabuk. Nah ini, ya, maka perbanyak kawan soleh. Pulang dari sini cari daftar kawan-kawan soleh. Oh, ini kawan-kawan soleh. Ya, terus berhubungan dengan orang-orang soleh. Ya, syafaat orang soleh. Selain syafaat Rasul, syafaat orang soleh. Ada anak bayi awak waktu kecil meninggal, nolong kita juga. Ya Allah, ayahku, makku ya Allah. Kalau ada, ya, sebutkan dalam hadis 2 anak bayinya meninggal dan orang tuanya sabar menyerahkan kepada Allah, surga. Ya, dikeluarkan dari neraka. Kalau 1 ya Rasul, 1 juga. Pertama 3, 2. Seandainya ada yang mengatakan 1 juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sabarlah pula dia. Ya, jemaah mulakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang harus kita paham. Tapi kalau dia syirik, walaupun anaknya soleh, tak bisa nolong dia. Ya, ya Allah, ayah makku ya Allah. Oh, ayah makmu mati dalam keadaan syirik. Putus hubungan. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Ya, mau doakannya ayahnya mati dalam keadaan syirik. Ya, dilarang sama Allah. Ya, dilarang, putus signal, nggak ada lagi signal. Ya, ya Allah, itu istriku ya Allah. Oh, istrimu mati dalam keadaan syirik, putus signal, nggak ada signal lagi hubungan sama dia. Siapa? Nabi Nuh mau doakan istrinya, dilarang sama Allah, kena mati dalam keadaan kafir, syirik. Ya Allah, itu anakku, putus hubungan. Kalau anak awak mati dalam keadaan syirik, bukan main-main ya. 10 anak awak soleh, awak orang tuanya mati syirik, ya, nggak ada manfaat. Jangankan 10 anak soleh, ada anak kita nabi, apalagi zaman sekarang nggak ada nabi tinggal banyak, nabi roh banyak, ya. Makin susah, ya, makin susah. Ya, Rasulullah berdoa, ya Allah ampuni pamanku, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, kau nggak bisa ngasih hidayah sama orang yang engkau cintai. Allah yang bisa ngasih hidayah. Ya, wa makana nabi, tidak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman mendoakan orang yang mati dalam keadaan syirik meskipun itu kerabatnya. Surah At-Taubah 113. Hati-hati bu ya, jangan mati syirik awak. Cuman loh Ustaz, tak tahan aku lagi Ustaz. Kenapa tak tahan ibu? Udah berobat ke sana tak sehat, ke sini tak sehat, ke sono tak sehat, dibilang orang makan pel ini pel itu tak sehat. Waktu juga lah aku datanginya waktu. Ya, tengok waktu dalam besok, mainnya ada yang dongki sama orang. Itu saja yang tahu waktu, tak ada yang lain tahunya. Apapun penyakit awak, aduh ini. Siapa itu tak tahu salah aku bilang. Tadi aku tak tahu. Tapi bodoh awak. Ya, aduhnya ini, salah aku bilang, saya tahu sendirinya kau. Akhirnya buruk sangka, oh inilah dia, ya, yang benci sama aku. Di dunia ini mana ada yang nggak benci sama kita? Coba cari, ada bapak yang hari ini nggak ada yang benci sama bapak? Ada? Pasti ada musuh, pasti ada musuh. Apakah dalam berjualan, apakah dalam persaingan sekolah, apakah dalam persaingan, jangankan ini, dalam pengajian saja ada musuh. Ya, jangan menggunakan Allah Azza wa Jalla. Udah akhirnya di sombor meninggal di tempat. Ngeri nggak itu? Udah sakit lah. Ya, ya Rasulullah, aku demam ya Rasulullah, doakan aku sehat. Bu, ibu milih sabar masuk surga, atau aku doakan sembuh, berjuanglah ibu masuk surga. Ya Rasulullah, aku sabar sajalah. Ya. Tapi satulah Rasul doakan aku. Kalau umat penyakit sawanku ini jangan sampai terbuka auratku, itu sajalah.
Nah, itu saja didoakan Nabi. Tapi dia sabar menerima takdirnya yang kena penyakit itu tadi. Sampai Rasulullah wafat, asal lewat perempuan tadi, apa kata para sahabat? Tengok itu wanita penghuni surga. Dia lebih milih sabar dalam kondisi sakit seperti itu daripada didoakan Nabi sehat. Ada yang ngeluh, apa yang terjadi denganmu, kata Nabi? Ini demam panas nih, entah apa penyakit celako nih, kata Nabi SAW. Jangan kau caci itu, karena demam panas itu seperti karat yang dibersihkan oleh apa kir itu, ya. Begitulah fungsi daripada demam itu. Kita memuliakan Allah Azza wa Jalla. Di bawah nggak sabar, pergi sana, pergi ke sini, pergi gitu. Itu juga biar cepat rehat. Ya, jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, usaha agak menurun, udah orang juga disalahkan. Ya namanya COVID begini yang menurun wajar. Nah, datangi juga waktu menurun ini, dalam arti waktu aku pun menurun juga. Nah, macam mana lagi? Langsung dibuat waktu, inilah kau pakai ini. Ini kalau kau pakai ini peninggalan guruku ini, bisa lancar rezeki kau. Waktu sewa rumah belum bayar. Kalau bisa melancarkan rezeki, lah waktu aja maki. Apa harus dijual? Ini kalau kau pakai ini lancar rezeki kau. Lancar. Kenapa doa segini? Oh kiawak hambok tu lah. Mana kan mengaji bukan dulu ini. Kalau bisa pula datangkan rezeki lah, aku lah makanya biar kaya. Aku boning ni, ada waktu pula. Ya. Ini kau bawa nih, biar lancar banyak dapat ikan. Oh, bisa dia sendiri dapat ikan. Yang luar biasanya orang mau jadi pejabat, waktu juga datangi. Kan luar biasa. Pak tolong Pak nak calon aku pemilihan ini, apa lah dulu Pak biar ada gini. Kalau lah waktu calon, ya, biar dia jadi DPR, biar dia bisa jadi wali kota. Kan ya. Allah. Makanya memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ternyata betul ya, syirik itu bisa menghilangkan fitrah, nalar sehat manusia. Nah, ini yang terjadi. Maka orang yang bertauhid, fitrahnya kembali bersinar. Tahu dia, tak betul. Tak betul. Ya, dia memuliakan Allah Azza wa Jalla. Dia lewat naik kereta terdengar hiburan kuda kepa, syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata. Cabut. Ya. Dia memuliakan Allah Azza wa Jalla. Nggak tertarik dia yang begitu. Tak tertarik dia. Dia memuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi permainan yang berbentuk tipuan, nggak lagi dia tertarik memang itu. Ya. Ini aku putar itu kotak ini kan semua. Nanti kamu ini kan. Apalah ini ya. Dia memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi hal-hal seperti itu nggak tertarik lagi. Baik, ini ya. Nah, sampai kata Nabi, nanti kalau dengar kalian Dajjal keluar, jauh kalian, lari kalian. Jangan datang. Banyak nanti orang mendatangi karena penasaran, akhirnya jadi pengikut Dajjal. Ya, nauzubillah. Karena itu syirik adalah dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Kami menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Kata Nabi, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Makanya dalam Al-Quran selalu disandingkan, sembahlah Allah, jangan syirik, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan kepada manusia, tak sembahlah Allah dan berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Jadi selalu seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik ya. Jadi syirik ada dua. Yang pertama syirkul akbar, syirik besar. Yang kedua syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik besar? Syirik besar kata para ulama, ya kalau dilanggar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Ini disebut dengan syirik besar. Ya, seperti memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah, menyembelih bukan untuk Allah.
Ya, padahal dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, nusuk, kurbanku, ibadahku hanya untuk Allah. Ternyata dia berkurban, dia potong hewan bukan untuk Allah, untuk jamu laut, untuk nyiroro ini, nyiroro itu, ya, untuk eyang ini, eyang itu, ya. Nah, untuk pindah rumah biar nggak diganggu penghuni ini minta persyaratan potong ini. Nah, ini dia memang yang beli, ya, yang beli, tapi bukan untuk lillahi ta'ala. Maka ini termasuk syirik besar. Ibadah apa saja kalau ditujukan bukan untuk Allah bisa jadi syirik besar. Baik, ya. Nah, kemudian takut kepada orang-orang yang telah mati, takut kepada jin, setan, dan mereka meyakini semuanya itu bisa membahayakan, bisa membuat sakit. Ini, ya, orang mati bisa membuat sakit, cemana itu kira ceritanya jalannya. Kalau orang meninggal pasti dia dijaga mungkar nakir. Ya. Nah, kir, misi dulu kir. Ya. Udah muak aku nek cucuku ini tak datang sakit dia dulu yang aku buat dulu. Gugurkan dia cucunya sakit. Dari mana itu? Ya. Menggunakan Allah Azza wa Jalla. Dari mana dapat ide? Dari waktu juga lah. Kau itu tahu. Ya. Iya, ya. Nenek ini. Nah, iya. Atoknya ini. Semua lah yang sebutkan. Namanya nggak nampak awak. Ya. Yang nggak nampak awak itu boleh sebutkannya, dia pun tak nampak. Ya. Kalau ruh, siapa yang tahu masalah ruh? Coba, ada yang tahu? Nggak tahu. Nabi tahu masalah ruh? Nggak tahu. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya Muhammad kepada tentang ruh. Nabi pernah ditanya tentang ruh. Apa kata Nabi? Qulir ruhu min amri rabbi. Itu urusan Allah itu. Datang orang zaman sekarang bisa tahu dia masalah ruh. Ya, datang ruh neneknya, datang ruh atoknya. Kita melihat Allah Azza wa Jalla. Nampak kami dari gentayangan rohnya di sejumlah hamba. Siapa yang melanggar semalam? Di pokok ini dia keliling. Nampak kan? Dari mana? Ya, dia mati langsung masuk alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang nggak bisa dia ke dunia dan nggak bisa dia ke akhirat. Kapan dia baru bisa bangkit? Ila yaumi yub'atsun, hari bangkit, kiamat baru masuk alam akhirat. Ya. Tapi nampak kami jualan Ustaz keliling dia setan itu. Ya, setan yang menyerupai manusia. Apa yang tak bisa dibuat setan? Ya, yukhawifuna awliya'ah, nakut-nakuti. Ya, setan itu. Nah, ujung-ujungnya nanti waktu juga. Dia minta kambing itu, potongan kamu lah kambing. Kalau udah potong kambing sirik ke sekampung, apa yang dia datang lagi orang dah sirik semua. Ya, besok nampaknya udah banyak lagi orang ngaji ke masjid di kampung tuh datang dia lagi keliling. Ya. Bawa datang dia lagi amak minta lagi dia agak gomok mintanya kambingnya dipotong juga kan. Ya, udah potong sirik sekampung. Pahala awak semua udah habis semuanya. Dia tahu udah habis pahala orang habis. Ya, besok datang lagi dia kalau udah balik lagi tak datang lagi. Gak ada selesai. Ya. Maka jalan satu-satunya nggak usah diopeni, bantai kau lah itu, kau nak mencuri kau, kuak kau nak bantai kau, itu selesai. Lewat awak pematang nampak dia pokok tu putih-putih bantai kau lah. Kalau kau ya, kan selesai. Dia pun warning kau lah. Awak, ini akibat ngaji tauhid begini lah jadi. Apa yang awak openi coba? Mau dia situ, mau dia apa? Asal jangan dibuat tengah jalan. Tengah jalan langgar. Ya, tengah jalan langgar. Ya. Nah, tapi pastikan dia memang betul itu ya. Orang langgar bukan susah orang. Ya. Imam Mujahid sedang sholat dia. Ini kasus-kasus begini udah ada dulu dalam kitab-kitab ulama. Ya, sedang sholat dia Allahu Akbar, sholat malam. Datang di muka itu. Ya, dipukul sama Imam Mujahid. Orang sholat kok di muka, sedangkan manusia lewat awal alami di muka dia itu kan muncul. Mujahid, Imam Mujahid. Apa kata beliau? Aku mendengar suara jatuhnya, jatuh dari jendela. Ya. Maka kata para ulama, ketika mereka masuk ke alam manusia, yang berlaku adalah hukum manusia. Dipukul dia kesakitan, dilempar dia kesakitan.
Dia kok nampak asal lempar lari. Ya. Karena dia sudah masuk ke alam yang bukan alam. Itu dah hukumnya. Jangankan di masa ulama salaf, ulama tabi'in, di masa Rasulullah ikut dia perang Badar. Ya, iblis nyamar jadi Suraqah, ikut dia. Ya, perang Badar. Dialah yang menghasut orang kafir. Apa lagi, tak ada itu dua lawan tuh, ajar aja wajah. Dia nyamar jadi orang manusia. Ketika Nabi berdoa, turun para malaikat, dia pula yang lari. Ditangkap sama kawan. Nak kemana kau amak nampakku yang tak kamu nampak, gawat kamu kali ini. Cabut dia. Memang itulah setan. Udah panas-panasinya orang agak tersudut, dia lari dia. Itu setan ya. Pulang. Dari sebelum atau tak becan dia. Cabut. Masih bungkus minta alat dapat ini loh. Cabut. Itu setan. Dari dulu dah begitu. Orang bilang gawat-gawat kan. Hari dia masuk dia ke laut, berhenti dia. Jadi itulah ulah setan. Maka jangan melihat Allah. Jadi kalau ada mati lampu takut, ini ada yang akidahnya, walaupun belum jatuh dia syirik ya, karena dia belum minta tolong kepada itu ya. Tapi dia takut, tapi baca doa dia ingat sama Allah. Tapi itu kan dah luar biasa, mati lampu takut. Apa yang takut? Mati. Ya. Apa beda terang sama gelap? Apakah di waktu gelap Allah nggak ada? Apa nggak ada Allah? Ada juga Allah yang jaga. Ya, waktu terang, oh ada Allah. Waktu gelap, oh nggak ada. Yang ada apa? Setan. Jadi takut sama setan. Ya. Mau terang gelap, lapang sunyi, mau lagi perang damai, Allah ada. Ya, yang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah ini yang harus kita pahami tauhid. Rasulullah di pedang punah kepala Rasul. Siapa yang nolong kau hari ini? Udah tinggal habis Rasul. Apa kata Nabi? Allah. Seketika gemetar tangan kawan orang kafir jatuh. Diambil pula sama Nabi. Letakkan ke leher. Siapa yang nolong kau hari ini? Akhirnya dilepaskan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal dia punya misi ingin bunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Rasul cuma minta jangan kau kasih tahu aku lewat sini, udah itu aja. Ya, padahal mati orang kafir. Artinya apa? Dalam kondisi sulit ada Allah. Ya, ketika bapak kepepet masalah utang piutang, ada nggak Allah itu? Ada? Tentanglah sejadah, sholat awak ya Allah, banyak utangku ya Allah ya Allah. Ya. Apa kita pikir dalam keadaan lapang saja ada Allah, dalam keadaan sempit Allah nggak bisa nolong kita? Ya. Wasta'inu bis-sabri was-sabar. Minta tolonglah dengan sabar dan ya. Jangan melihatkan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini harus kita paham. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Mereka menyembah selain daripada Allah apa yang nggak bisa mendatangkan manfaat dan nggak bisa juga menolak mudarat. Mereka berkata, mereka inilah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Surah Yunus ayat 18. Jadi mereka yakin sama Allah tapi juga yakin dengan selain Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Situlah letak syirik. Ya. Yakin dia sama Allah, yakin pula dengan selain Allah. Dia yakin Allah yang melindungi, tapi dia yakin juga bahwasanya yang dia pakai itu bisa melindungi dia. Sampai kalau tinggal gaduh dia, teleponnya hilang, berkelahi suami istri. Kemana kau tengok cincin abang bu? Lah udah berkaru cincin saja. Mau tak main-main itu pak. Ya, 3 hari 3 malam aku mendapatkan batunya itu. Ya, akhirnya dia merasa kalau nggak dia pakai itu, ya, seolah-olah tidak ada yang bisa melindungi dia. Nauzubillahi min dzalik. Ini syirik. Ya, baik. Nah, syirik besar ada 4. Secara garis besar, syirik besar ada 4. Yang kalau kita langgar, kita masuki pintu ini kita bisa
ya batal syahadat kita. Yang pertama syirkut dakwah, dakwatun artinya doa, syirkut doa, doa, ya. Yang kedua syirkun niyah, niat. Yang ketiga syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Yang keempat syirkul mahabbah, syirik cinta. Syirik doa, syirik masalah niat, syirik masalah ketaatan, dan syirik masalah cinta. Syirik dalam masalah doa. Di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Jadi orang-orang jahiliyah itu biasa. Minta sama Allah, minta juga sama Latta dan Uzza. Latta dan Uzza itu siapa? Dulunya orang-orang soleh, ya. Dulunya orang-orang soleh. Sama seperti di masa Nabi Nuh, ya. Yang Yaghusa, Wad, Suwa. Ini dulu orang-orang soleh. Datang setan. Ya buatlah kenang-kenangan mereka dulu orang soleh itu ada jasanya. Akhirnya dibuat patungnya. Belum disembah, masih patung untuk kenang-kenangan. Lama-lama agama sudah jauh dari masyarakat, mulailah orang mendatangi itu tadi. Ya, meminta perantara kepada mereka. Mereka buat patung, lama-lama disembah. Ya. Maka Amr bin Luhai, siapa itu? Tokoh di Mekah. Ini orang yang kalau masalah agama taat, ya, disegani, bagus, suka nolong untuk agama. Akhirnya dia pergi ke Syam. Nampaknya di Syam orang ngelilingi patung-patung. Karena dia nggak ada ilmu dan dia mengetahui Syam itu adalah negerinya para nabi. Oh, berarti inilah ajaran peninggalan nabi-nabi dulu. Dibawanya patung itu, dibawanya ke Mekah. Ya, karena yang membuat itu orang yang disegani di situ, akhirnya masyarakat ikut. Itulah lama-lama akhirnya berhala banyak di Mekah. Itu sejarah berhala. Kau melihat Allah Azza wa Jalla. Baik ya. Syirkut dakwah. Surah Al-Ankabut ayat 65. Apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka balik lagi mempersekutukan Allah. Ya. Waktu di laut, di kapal tuh. Siapa yang dia ingat di situ? Allah. Ya Allah, selamatkanlah dia. Tobat aku ya Allah, tobat aku. Sampai ke darat tak bertuah aku lah. Solat. Teringat dia solatnya 5 waktu tinggal. Ya. Ngaji aku, ngaji. Sampai ke darat, ambil beca. Enak. Apa ini dulu? Tua ya, wah, memang hebat tekong kami tadi. Begini kapal kami tadi. Bisa disulit. Sirik dia. Tekong yang menyelamatkan dia. Tekong tu dah begini jantung. Dia memang mantap betul. Untunglah kami mantap. Jago-jago di kapal tu, ambil mabuk. Padahal dia janji apa tadi? Sampai ke darat sholat aku ya Allah, tobat aku ya Allah, mengaji aku ya Allah. Ini dia bertua dia. Ya. Habis itu besoknya udah ini penunggu laut ini mengamuk. Udah potong kerobo. Ya. Campakkan ke laut. Tolong Pak tu penjaga laut, jangan ganggu kami, hamba cari makan, hamba. Ya, buat bahasanya agak Islami, sedekah laut. Kalau jamu kan agak ada tahapannya, buat sedekah laut. Sedekah kan? Udah syirik dia. Itulah manusia. Ya, kita muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, sebelum berangkat biar tak terjadi lagi gunjang oleh kapal, datangi Wak. Mana tuh soal angin kami ini Wak? Ya, berlabuh semalam pulang kapal kami Wak. Itulah salah arah kamu tuh. Atau waktu pulang percaya. Padahal tadi di kapal segala surah dibaca. Inna atau ina diulang-ulangi berkali-kali. Itu yang hafal. Inna atau ina Allah ni sebutkan Allah dalam Quran. Ketika kapal mereka goyang, ingat Allah. Sama juga naik pesawat, udah pesawat. Allah semua itu diingatin. Nggak usah lah jauh, naik OPJ aja lah. Allah. Tengok samping dah ada terbalik motor tu. Allah.
sampai Medan jamak ya Allah kata jamak sampai Medan tak jamak solat ya pergi dia karaoke dulu nyanyi dulu dia menghilangkan stres mana gempa dulu gempa ya tsunami semuanya ingat Allah ke masjid menara masjid habis semua penuh mas sampai kan ajan subuh imam tu cabut semua pulang pulang dah tak ada lagi gitu. Ada yang bilang tsunami ada yang lari ke Erjoman ada yang sampai ya. Ada yang lupa ya pakai baju yang penting selamat dulu ya naik udah di bagan air di bagan mana naik bagan tidur semua ya kita berlarian jauh-jauh masjid jangankan orang Islam yang tak Islam pun masuk masjid ya, masuk masjid itulah hebatnya tapi udah hajar cabut ya melakukan Allah azza wa jalla. Inilah yang terjadi. Yang kedua, syirkun niyah. Syirik niat, syirik keinginan, syirik tujuan, ya. Maksudnya apa? Menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Ya. Allah SWT berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Jadi 100% tujuan dia beribadah untuk dunia. Syirik akbar. Ya. Nak kemana bapak? Maukah dulu aku bahan? Ya. Ngapa biar ada di telgu besok dipasangkan baliho awak tak ada. Hanya kan cuma itu awak besok nak duduk awak nak mencalon awak apa? Jadi perangkat dia juga dapat. Ya. Tujuannya itu saja, bukan untuk ibadah. Ya. Gimana menurut kan sekalian apa strategi yang harus kita lakukan ini biar menang kita ini? Rajin bapak ke masjid. Kalau rajin dia ke masjid. Masuk masjid rajin ke masjid. Ya. Jadi sholatnya biar dia orang masjid kenal sama dia, biar dia dipilih. Ya. Tak duduk, tak ke masjid lain nampak deh. Ya. Beda dengan ria ya. Kalau ria masih ada setengah niatnya untuk Allah. Awalnya dia untuk Allah. Malah kemana? Ke masjid nyembah Allah. Sampai di masjid nampak pula yang lain. Ya, bukan mungkin calon mertua. Calon mertua ini Pak. Ada ya. Tadi dia niat dia apa? Untuk Allah. Sambilan lah. Sambilan lah. Itu ria. Masih syirik kecil. Tapi kalau 100% lah niat dia untuk dunia, ya, ini dia sudah jatuh pada syirik besar. Hati ya, jemaah mulakan Allah azza wa jalla. Baik. Dalam kitab Syarah Al-Minhaj, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Makki beliau mengatakan orang yang menyembelih binatang tidak menyebut bismillah, ya, tidak boleh menyebut bismillah wasmi Muhammad. Jadi dia menyembelih dengan menyebut nama Allah dan dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Kata beliau, menyambung dua kata itu haram karena hal itu berarti mempersekutukan Nabi Muhammad dengan Allah. Sementara hak Allah adalah sembelihan itu hanya disebutkan namanya saja, sebagaimana dengan sumpah harus disebut nama Allah saja. Jadi nggak boleh demi Allah, demi ayah ibuku, demi Muhammad, nggak boleh. Cukup demi Allah saja. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Makki. Hal itu berdasarkan riwayat yang sabit, riwayat yang tetap dari Ad-Dhahhak. Katanya ada seorang bernazar untuk menyembelih onta. Jadi ada nazar dia mau menyembelih onta di sebuah tempat yang bernama Bawanah. Lalu dia bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Apakah boleh? Aku ada nazar mau nyembelih onta di bawah pohon Bawanah. Nabi nanya,
Apakah di sana ada patung-patung jahiliyah yang disembah sehingga engkau mau nyembelih di sana? Sahabat tadi menjawab, tidak ya Rasul. Akhirnya Nabi mengatakan, penuhilah nazar. Ya. Penuhilah nazar, dan tidak boleh memenuhi nazar yang berunsur maksiat kepada Allah, dan tidak pula boleh menazar dalam hal-hal yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya. Dalam kitab Syarah Al-Minhaj, Imam Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i, ya, ulama mazhab Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i berkata, adapun nazar yang diperuntukkan kepada makam-makam keramat, apakah itu kuburan para wali, ulama, dan nama wali yang menempatinya, atau tempat-tempat yang dikeramatkan karena sering dikunjungi para wali atau orang-orang soleh, maka apabila orang yang melakukan nazar bermaksud, ya, dan ini yang banyak terjadi dan dilakukan oleh orang awam, tujuannya untuk mengagungkan bumi, mengagungkan tempat, ruangan tadi, ya, atau orang yang dimakamkan di situ. Jadi hanya untuk itu, atau orang yang ada kaitannya dengan tempat itu, atau dengan niat mengagungkan suatu nama, maka nazar tersebut batal, tidak sah. Ya, jadi kata Imam Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ziarah ya silahkan ziarah, ya. Berkurban silahkan berkurban, tapi tidak ada unsur niat kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini nazar. Nazar itu kan sumpah awak sama Allah. Tapi kalau untuk maksiat, kata para ulama termasuk mazhab Syafi'i, tidak boleh dipenuhi. Ya, kalau mengandung maksiat. Ya. Nak berpuasa sama kau nanti meninggal mak. Ya, tolong kamu buatkan kipot 3 hari 3 malam. Anaknya mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun wasiat, wasiat, tapi bukan untuk Allah, maka tidak boleh kita penuhi. Ya, nggak boleh penuhi. Tengok ya dek, benazar abang, ya. Kalau lahir nanti anak kita laki-laki, ya, mengisap abang, isap sabun, ya. Itu nazar abang. Lahir anak laki-laki, tak boleh dia. Tapi dia udah benazar abang, tak boleh bang. Haram itu bang. Tak boleh. Kenapa? Sudah mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nazar yang nggak boleh dipenuhi. Tapi kalau nazarnya untuk ketaatan, sedekah abang 10 fakir miskin, nah, wajib dia penuhi. Ya, karena nazar dia harus dipenuhi. Dan nazar